Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Aku dan Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab 8 yang berjudul Seleksi Alam. Istilah seleksi alam ini seingat saya ya, pertama kali saya dengar itu ketika kelas 1 SMP ya, waktu pelajaran biologi. Nah, ini berkaitan dengan dunia hewan ya, siapa yang kuat dialah yang akan bisa bertahan hidup di alam ini. Ya, makanya mungkin kita pernah mendengar beberapa jenis hewan yang dulu pernah ada tapi sekarang sudah punah ya karena mengalami seleksi alam. Nah, ternyata ya seleksi alam ini juga terjadi di pembelajaran bahasa Arab, di majelis pembelajaran bahasa Arab di luar pondok pesantren, ya. Siapa yang kuat, maksudnya kuat di sini serius, sungguh-sungguh dan mau bersabar dalam belajar, maka dialah yang bisa bertahan untuk terus belajar sampai selesai. Ya, nggak berhenti di tengah jalan. Karena sudah menjadi hal yang umum diketahui ya di pembelajaran bahasa Arab, di majelis-majelis pembelajaran bahasa Arab di luar pondok pesantren itu ya, ketika awal belajar pesertanya itu banyak ya, puluhan, tapi ya seiring berjalannya waktu mulai berguguran satu persatu hingga akhirnya menyisakan cuma beberapa orang ya. Bahkan juga sering ya pembelajaran dihentikan karena pesertanya nggak ada, jadi belum selesai udah bubaran ya. Guru saya pernah cerita ya, dia dulu pernah ngadain pelatihan bahasa Arab ya, awalnya yang datang 50-an tapi di akhir tinggal 5 orang. Saya juga pernah mengalami beberapa kali ya ngajar bahasa Arab ya, awalnya pesertanya lumayan banyak tapi terakhir tinggal 2 orang. Dulu juga waktu saya pernah mengikuti daurah bahasa Arab di Jawa Timur ya, itu pesertanya awal-awal itu banyak ya, bahkan ada kelas yang awalnya kelasnya itu penuh ya, tapi di akhir daurah tinggal menyisakan cuma beberapa orang. Nah, itu ini jadi ini adalah suatu hal yang biasa terjadi ya, sudah umum terjadi di majelis-majelis pembelajaran bahasa Arab, dan ini juga yang terjadi di Wisma As-Sunnah ya. Awal belajar semua peserta itu hadir ya, semangat belajar, tapi lama kelamaan mulai berguguran satu persatu hingga akhirnya menyisakan 1 orang, tinggal saya sendiri di akhir pembelajaran ya. Banyak faktor tentunya ya yang menyebabkan peserta tidak bisa menyelesaikan belajar sampai akhir ya. Bisa jadi memang faktor si siswanya ini mungkin semangatnya kurang, kesungguhannya juga kurang gitu, motivasinya juga kurang, atau mungkin faktor gurunya ya yang mungkin kurang bisa menjelaskan dengan cara-cara yang menyenangkan gitu kan, dengan cara-cara yang efektif, atau dia kurang menguasai materi gitu, sehingga mungkin siswa juga melihatnya agak kurang gitu dalam proses pembelajaran, atau mungkin metode yang digunakan kurang tepat, misalnya kitab panduannya kurang cocok gitu kan, mungkin terlalu tebal atau gimana ya. Banyak faktor tentunya ya. Kalau saya lihat di Wisma As-Sunnah dulu, kenapa pembelajaran nggak bisa selesai ya, banyak yang berguguran ya, menurut saya sih ada tiga sebab ya. Pertama, peserta yang belum merasa butuh dengan bahasa Arab ya, sebab kalau orang sudah merasa butuh dengan bahasa Arab, saya yakin dia akan berusaha ya bagaimana caranya supaya bisa berhasil dalam belajar. Jadi itu belum merasa butuh ya dengan bahasa Arab, walaupun sudah tahu manfaat belajar bahasa Arab, cuman masih belum merasa butuh dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua ya, waktu belajar yang saya lihat itu kurang pas ya bagi mahasiswa. Kalau menurut saya itu, kalau mau diadakan pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran kajian keislaman lainnya, misalnya pembinaan yang lain di luar kampus, itu bagusnya itu malam hari kalau menurut saya, setelah selesai kuliah ya. Sebab kalau pagi hari biasanya ada yang ngantuk, ada yang harus persiapan kuliah, ada yang mungkin belum mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Makanya ketika ada pembelajaran di sebuah kos-kosan itu, saya mengisi di sana, saya usulkan belajarnya malam hari aja ya, ketika para mahasiswa itu sudah selesai kuliah, ba'da maghrib atau ba'da isya. Itu kalau menurut saya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ya tidak ada penjelasan di awal tentang target yang ingin dicapai dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Jadi kita belajar aja gitu. Jadi nggak dijelasin kita targetnya apa nih, terus cara mencapai targetnya itu gimana, itu nggak dijelasin. Nah menurut saya ini ya, tiga hal inilah yang menyebabkan ya pembelajaran jadi nggak selesai gitu ya di Wisma Sunnah waktu itu. Ya entah menurut penilaian teman saya yang lain, nggak tahu gimana, tapi ini menurut penilaian saya pribadi. Dan memang waktu itu ya di IPB itu kan biasanya di awal-awal kuliah itu biasanya masih nyantai ya, terutama semester ganjil. Di awal kuliah kadang masih nyantai, kadang ada dosen yang sepekan 2 pekan itu dia nggak hadir, dan juga praktikum kadang belum ada. Nah ketika sudah mulai berjalan kuliah, ada praktikum, kemudian tugas-tugas semakin banyak, nah itu konsentrasi udah semakin berkurang untuk bisa belajar bahasa Arab. Jadi malamnya kadang harus ngerjain tugas, atau pagi harinya kan harus dikumpulkan, jadi sebelumnya harus benar-benar dipersiapkan gitu. Jadi itu yang menjadi penyebab juga kita jadi apa namanya ya, sebagian teman gitu kan kurang konsentrasinya dalam belajar bahasa Arab. Dan waktu itu ada satu orang kawan saya yang awal-awal belajar dia ikut, tapi setelah itu dia nggak ikut karena memang dia udah pernah belajar bahasa Arab, jadi dia bisa belajar sendiri ya. Dan dia juga termasuk kawan saya yang semangat belajar bahasa Arab, bahkan di kemudian hari ya ketika lulus IPB beliau bisa mendirikan sebuah penerbitan buku Islami, dan waktu itu saya bekerja dengan beliau waktu itu. Nanti akan saya ceritakan ya di bab-bab berikutnya. Tapi intinya ya pembelajaran bahasa Arab di Wisma Asuna ini nggak selesai, cuma bertahan sekitar 6 bulan ya, 1 semester 6 bulan, dan pesertanya tinggal 1 orang saya sendiri waktu itu. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa dulu waktu itu, kenapa saya begitu tertarik ya untuk belajar bahasa Arab ya. Kenapa saya jadi senang belajar bahasa Arab, saya juga nggak tahu juga ya kenapa. Karena mungkin kayaknya dulu kalau saya lihat apa namanya ustadz misalnya baca kitab, kerasa kayaknya pengen gitu seperti ustadz ya, bisa baca kitab terus paham gitu kan, kayaknya ada kenikmatan tersendiri gitu kalau bisa baca kitab gundul ya. Nah itu mungkin kemudian setelah nggak ada lagi ya pembelajaran bahasa Arab di Wisma Asuna, kemudian saya pun tertarik untuk mempelajarinya sendiri ya. Saya berusaha untuk mempelajarinya secara otodidak tanpa bimbingan guru secara langsung ya. Saya manfaatkan sarana belajar yang saya punya waktu itu ya, buku-buku kaidah bahasa Arab dan juga kamus yang sudah saya miliki, saya manfaatkan untuk belajar bahasa Arab secara mandiri. Insya Allah nanti akan saya ceritakan pada bab berikutnya. Mungkin ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.